لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, yang mana banyaknya kenikmatan tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung banyaknya nikmatku la tuhsuha, maka sungguh kalian tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat tersebut. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin, masih menjadikan diri kita sebagai seorang muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu ayat untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah. Dalam Quran surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Yang mana kalau kita melihat dari susunan surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah ini ada dua bagian. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya lewat Quran surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita tentang adab-adab berdoa. Yang mana ketika seseorang berdoa hendaknya mereka memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam Quran surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana cara seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hendaknya seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di setengah awal surat Al-Fatihah isinya pujian untuk Allah, sementara sisanya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita siratal mustaqim. Dan para ulama menafsirkan makna dari siratal mustaqim adalah tariqul Islam, adalah agama Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian ketika kita menjadi seorang muslim kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah, padahal menjadi seorang muslim merupakan hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah? Maka jawabannya adalah ketika seseorang mendapatkan hidayah akan menjadi sulit bagi dia untuk senantiasa menjaga hidayah dan istiqomah di atas hidayah. Maka banyak dari kita melihat banyak orang-orang yang ketika mereka mendapat hidayah kemudian hidayah itu hilang dari dirinya, dan itu adalah sesuatu yang besar, bencana yang sangat besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu insanin yaghdu famu'tikuha famu'tikun laha au mubikuha. Setiap manusia itu ketika pagi harinya ada di antara mereka yang membebaskan dirinya dan juga ada yang membinasakan dirinya. Maksudnya apa? Ada di antara manusia itu yang mereka melakukan ketaatan-ketaatan sehingga kemudian Allah membebaskan dirinya dari api neraka. Kemudian ada sebagian di antara mereka yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga secara tidak langsung dia membinasakan dirinya dan memasukkannya ke dalam neraka. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini dan berusaha setiap hari meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita istiqomah di atas hidayah agama Islam ini.
Kemudian nikmat kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu berupa hujan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan ini sebagai rahmat dan sebagai berkah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air hujan ini sebagai berkah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan kami jadikan air hujan yang turun ini adalah air yang diberkahi. Maka selayaknya orang yang dapat berkah, harusnya seseorang yang mendapatkan berkah tidak kemudian mencela hujan, karena ada sebagian dari kita ketika hujan turun kemudian dalam hatinya ada rasa gerundel, gerasulo. Jenengan kalau hujan senang atau susah? Sebagian ada yang senang, sebagian ada yang susah. Tetapi secara umum seharusnya seorang muslim bersyukur kepada Allah, karena lewat hujan Allah Subhanahu wa taala pertama menurunkan rahmatnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lewat hujan memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki kepada kita. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali rizkinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jatahnya. Tidak kemudian diberikan sekaligus, tidak, tetapi bagian per bagian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu lewat air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi." Kalau seandainya Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya itu sekaligus, maka mereka pasti akan melakukan hal yang melampaui batas ketika mereka hidup di dunia. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bagian per bagian. Kalau kita lihat air hujan yang Allah turunkan kepada kita di wilayah pundi niki? Barian ya niki. Barian. Air hujannya itu turunnya tetesan-tetesan atau sak gerujukan. Tetesan-tetesan. Nah, jadi satu tetes turun. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita. Kita bayangkan coba, air hujan yang segitu banyaknya turun sekaligus tidak dalam bentuk tetesan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita semua pasti binasa. Kita semua pasti mati. Karena yang tetesan-tetesan pun kalau banyak akan menyebabkan bencana, apalagi ketika Allah curahkan air hujan itu sekaligus, tidak dalam bentuk tetesan-tetesan, maka pasti kita akan binasa. Maka ketika hujan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa doanya ketika hujan? Allahumma sayyiban nafi'an. Bukan Allahumma barik lana ya. Kemudian ketika hujan selesai, apa doanya? Kalau ketika hujan, doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau hujannya sudah selesai, sudah reda, wis terang, apa doanya? Alhamdulillah. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita telah diberikan hujan karena karunia dari Allah dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga terkadang menjadikan hujan itu sebagai tentara di antara tentara-tentaranya. Kita ingat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam yang mana kaumnya dibinasakan dengan air. Maka ketika kaumnya Nabi Nuh itu dibinasakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan alur ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa fatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir." Maka kami buka pintu-pintu langit, kemudian kami turunkan air yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qutir. Tidak hanya itu, kemudian kami munculkan mata air yang ada di bumi. Kami pancarkan mata air yang ada di bumi sehingga air yang dari langit dan air yang dari bumi itu bertemu ala amrin qad qudir untuk satu urusan yang telah ditentukan, yaitu membinasakan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah menurunkan hujan dalam bentuk yang lain. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam, Allah turunkan hujan tetapi bukan dalam bentuk air. Allah turunkan hujan dalam bentuk hujan apa? Hujan batu. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Maka ketika kita masih melihat hujan dalam bentuk air, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah
satu permasalahan yang mungkin ini kerap kali terjadi di tengah-tengah kita. Ini belum. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah permasalahan seputar membaca Al-Fatihah di dalam salat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa membaca Al-Fatihah di dalam salat hukumnya apa? Wajib. Tapi kemudian di tengah-tengah masyarakat kita, karena perbedaan madhab yang dianut atau perbedaan pemahaman dari dalil-dalil yang sangat banyak, kemudian timbullah perbedaan-perbedaan dalam masalah membaca Al-Fatihah. Semua kita sepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib dalam salat, karena Al-Fatihah sebagai rukun. Tapi kemudian dalam prakteknya kita akan dapati banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nah, kita pagi hari ini akan mencoba mengupas itu seringkas mungkin dan semudah mungkin, agar kemudian ketika terjadi permasalahan dalam membaca Al-Fatihah di dalam praktek kita sehari-hari, kita tidak akan menemui kesulitan, dan juga kita akan lebih memahami perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, baik, permasalahan pertama yaitu hukum membaca Al-Fatihah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Baik, kita akan mulai pembahasan ini dari hukum Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah bagi orang yang salat sendirian dan juga bagi orang yang salat dia sebagai seorang imam. Baik, next. Nah, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwa membaca Al-Fatihah baik, permasalahan pertama yang akan kita bahas adalah hukum membaca Al-Fatihah bagi orang yang berdiri sebagai imam dan bagi orang yang salat sendirian atau salat munfarid. Nah, para ulama mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah di dalam salat bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian hukumnya adalah wajib, karena dia sebagai rukun salat. Sehingga tidak boleh ditinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang di dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Sekali lagi kita sedang bicara hukum membaca Al-Fatihah bagi pertama imam, yang kedua orang yang salat sendirian. Hukumnya apa tadi? Wajib. Karena bagi mereka berdua membaca Al-Fatihah di dalam salatnya sebagai rukun. Apa toh rukun yang dimaksud sebagai rukun? Nah, yang dimaksud sebagai rukun adalah dia itu bagian dari salat, masuk ke dalam kegiatan atau dalam perbuatan yang dilakukan di dalam salat. Kemudian salat itu bisa terwujud atau dianggap sah ketika dia ada. Ketika dia tidak ada, maka salatnya dianggap tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang dilakukan di dalam salat, yang mana salat itu dianggap sah ketika dia ada, dan kalau dia tidak ada maka salatnya dianggap tidak sah. Nah, sehingga apa? Kata para ulama, rukun itu tidak gugur baik karena sengaja ataupun karena lupa, bahkan seandainya pun seseorang tidak tahu. Jadi maksudnya dari rukun ini, Al-Fatihah ini ketika kita ingin salatnya sah, maka Al-Fatihahnya harus dibaca. Kalau seseorang yang salat sebagai imam atau sebagai orang yang salat sendirian, dia salat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Baik itu karena sengaja, baik itu karena lupa ataupun karena tidak tahu. Karena rukun ini sifatnya mutlak, tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang melakukan salat. Nah, jadi masalah pertama jawabannya adalah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian membaca Al-Fatihah hukumnya wajib.
karena dia sebagai rukun di dalam salat. Kemudian masalah yang kedua, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam salat jahriyah. Apa salat jahriyah? Salat-salat yang dikeraskan bacaannya. Nah, kita berbicara kemudian tentang makmum. Tadi kita bicara tentang imam dan orang yang salat sendirian. Sekarang kita bicara tentang apa hukum makmum membaca surat Al-Fatihah tapi dalam salat jahriyah, artinya dalam salat yang mana imam itu mengeraskan bacaannya. Baik. Bagi makmum yang melaksanakan salat jahriyah di mana imam mengeraskan bacaannya, maka mereka tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Artinya kalau imam membaca, kewajiban makmum adalah diam dan menyimak bacaan imam. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya sebagian ulama dari Malikiyah mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah ketika imam juga membaca hukumnya adalah makruh. Jadi makmum membaca di saat imam membaca hukumnya adalah makruh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka apa kata Allah? Fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Yang kedua apa? Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, semoga kalian diberikan rahmat. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ketika makmum melakukan salat jahriyah, salat di mana imam mengeraskan bacaannya, maka gugur kewajibannya untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya adalah ayat ini di Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kemudian dikuatkan lagi oleh pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengomentari ayat ini. Maksud dari diam dan mendengarkan ketika dibacakan Al-Quran, kata beliau, ajma'an nasu ala anna hadhil ayah fis salah. Jadi ayat ini, kata Imam Ahmad, para ulama sepakat bahwa ayat ini sedang berbicara ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Sehingga kalau dia mendengar imam membaca Al-Fatihah, kewajibannya adalah diam dan mendengarkan bacaan imam. Kemudian di dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Dipilihnya seorang imam fungsinya apa? Untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisih imam. Maksudnya kalau imam berdiri ikut berdiri, kalau ruku ikut ruku, kalau sujud ikut sujud, dan seterusnya. Fa idza kabbara fakabbir, kalau dia takbir ikutilah takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Kata Nabi jelas, kalau dia sedang membaca ayat maka diamlah. Baik. Jadi permasalahan yang kedua. Tadi permasalahan pertama masih ingat ya, bahwa imam dan orang yang sholat sendirian, apa hukumnya membaca Al-Fatihah? Wajib. Makmum dalam sholat jahriyah, sholat yang dimana imam mengeraskan bacaannya, apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Tidak wajib. Nanti akan kita sebutkan alasannya kenapa kita katakan tidak wajib, bukan kita katakan tidak boleh. Nanti kita sebutkan alasannya. Kemudian hadis lain juga menyebutkan di riwayat yang lain dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat yang salat di belakang beliau dalam salat jahriyah untuk membaca Al-Qur'an secara sendirian. Maksudnya adalah ketika Nabi sedang membaca, maka kewajiban makmum di belakang adalah diam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fantahan nasu 'anil qiraah." Ketika Rasulullah melarang untuk membaca Al-Qur'an sementara imam juga sedang membaca Al-Qur'an, maka semenjak itu para sahabat berhenti untuk membaca Al-Qur'an ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah. Maka setelah diberikan peringatan oleh Nabi bahwa tidak boleh makmum itu ikut baca sementara imam sedang membaca, waktu itu para sahabat kemudian diam. Ketika Nabi sedang salat jahriyah,
salat di mana Nabi mengeraskan bacaannya, maka pada waktu itu para sahabat diam dan mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, masih tentang makmum. Sekarang apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum pada salat sirriyah? Kalau tadi kita bicara tentang salat jahriyah di mana imam mengeraskan bacaannya, kita sekarang bicara tentang salat sirriyah. Baik. Apa hukum makmum membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah? Para ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah, membaca Al-Fatihah bagi makmum pada salat sirriyah hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa khiya khidajun." Ai ghairu tamam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat tidak membaca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna. Kemudian dalam hadis Jabir disebutkan, kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri khalfal imami fi rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil kitab wa suratin wa fil ukhrayayn bi Fatihatil kitab. Kata Jabir bin Abdullah, kami dulu kalau salat zuhur dan salat asar, salat jahriyah atau sirriyah? Sirriyah. Kata Jabir, kami membaca Al-Qur'an dan juga membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Sementara di 2 rakaat terakhir kami hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah dalam salat sirriyah makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kalau salat jahriyah tadi sudah diwakili oleh imam. Tapi kalau dalam salat sirriyah karena imam tidak mengeraskan bacaannya, maka makmum mengeraskan bacaannya. Salah satu dalilnya adalah ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian dari hadis ini kita juga mendapati dalil bahwa ketika dalam salat jahriyah pun di rakaat ketiga atau rakaat keempat makmum tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di rakaat ketiga dan rakaat keempat imam tidak mengeraskan bacaannya. Jadi dalam hal ini sudah menjadi jelas, pertama bahwa imam dan orang yang salat sendirian wajib bagi mereka berdua untuk membaca surat Al-Fatihah. Adapun bagi makmum nanti dirinci salatnya salat jahriyah atau salat sirriyah. Kalau di salat jahriyah maka makmum tidak membaca Al-Fatihah ketika imam sedang mengeraskan bacaannya. Adapun ketika imam tidak mengeraskan bacaannya, misal di rakaat kedua, di rakaat ketiga atau di rakaat keempat, maka makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah. Demikian pula dalam salat sirriyah, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Bisa diterima ini? Bisa ya. Baik. Kemudian apa alasan tadi kita mengatakan, tadi kan masih ingat ya, bahwa makmum di salat jahriyah ketika imam sedang mengeraskan bacaannya, makmum tidak wajib. Kenapa kita katakan tidak wajib, bukan kita katakan tidak boleh? Karena dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ini tabel yang saya tampilkan di depan. Intinya adalah ada 2 kelompok, atau katakanlah ada 3 kelompok. Ada kelompok yang mengatakan terlarang bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di dalam salat. Tidak boleh, bukan tidak wajib, tapi tidak boleh. Tidak boleh bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik itu salat sirriyah ataupun jahriyah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Kemudian madhab Syafi'i yang umumnya dipakai di Indonesia mengatakan apa? Wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah baik salat sirriyah ataupun salat jahriyah. Makanya kita dapati sebagian saudara-saudara kita ketika imam salat, kemudian imamnya salat jahriyah dikeraskan bacaannya, setelah imam selesai Al-Fatihah mereka baca apa? Al-Fatihah, karena mereka menggunakan pendapat dari madhab Syafi'i. Kemudian ada juga yang dirinci sebagaimana pendapat yang kita tampilkan di depan, bahwa kalau salatnya salat sirriyah makmum wajib untuk baca Al-Fatihah.
Tapi kalau salatnya salat jahriyah di mana imam mengeraskan bacaannya, maka makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat yang pertengahan, menggabungkan kubu yang mengatakan terlarang untuk membaca Al-Fatihah dalam salat baik syiriyah ataupun jahriyah, dan juga menggabungkan pendapat dari yang mengatakan wajib secara mutlak untuk membaca Al-Fatihah baik dalam salat syiriyah ataupun jahriyah. Jadi yang kita tampilkan di depan adalah pendapat yang pertengahan, sehingga kita menggabungkan pendapat yang pertama dan kedua, yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan wajib secara mutlak. Gitu. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, dan ini adalah permasalahan yang seringkali menimbulkan masalah besar di tengah-tengah kita, yaitu tentang membaca Bismillah. Nah, baik. Dalam perkara Bismillah ini juga ada beberapa masalah turunan. Yang pertama, apakah Bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak? Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Kalau di mushaf kita, di Al-Quran yang kita pakai, Bismillah itu masuk ke Al-Fatihah atau tidak? Masuk. Ayat keberapa? Ayat pertama. Coba kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama. Pertama, bahwa ulama itu sepakat Bismillah itu bagian dari Al-Quran. Kita bicara secara umum dulu, bahwa ada satu ayat yang secara tegas menyebutkan Bismillah, bukan di awal ayat tapi di tengah-tengah, bukan di awal surat tapi di tengah-tengah surat, yaitu di Quran surat An-Naml ayat 30. Jangan buka surat An-Naml ayat 30, di situ ada kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang Ratu Balqis ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman. Di muqaddimah suratnya Nabi Sulaiman mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama sepakat bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Quran, ada di Quran surat An-Naml ayat 30. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah Bismillah ini termasuk Al-Fatihah atau bukan? Ada sekitar 4 pendapat. Nah, kita sampaikan secara umum saja. Pendapat pertama, ini pendapat mazhab Hanafi yang paling atas. Mazhab Hanafi, kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga pendapat mayoritas ahli fikih. Mereka mengatakan apa? Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia adalah ayat sendiri dan fungsinya memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi kata para ulama, Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kata sebagian ulama, Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, melainkan dia ayat tersendiri yang fungsinya untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, di antaranya adalah pendapat Imam Malik dan juga salah satu riwayat juga dari pendapat Madhab Hambali, mengatakan Bismillah itu bukan ayat tersendiri dari Al-Quran, tetapi salah satu dari Al-Quran, yaitu di Quran surat An-Naml ayat berapa tadi? Ayat 30. Nah, bahkan kata Imam Malik atau dalam madhab Maliki disebutkan membacanya itu makruh. Nah, walaupun ada sebagian yang memperbolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga, Bismillah adalah satu ayat yang sempurna dari surat Al-Fatihah. Nah, jadi maksud dari yang ketiga ini adalah Bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, tetapi bukan ayat pertama dari surat-surat yang lain. Sementara pendapat yang keempat, Bismillah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan juga ayat pertama dari setiap surat di dalam Al-Quran. Nah, kalau jenengan pakai madhab yang mana? Yang ketiga atau yang keempat? Monggo, itu pilihannya masing-masing. Tapi kalau dalam Al-Quran kita, kalau tidak salah itu pakai madhab yang ketiga. Karena kalau dalam Al-Quran kita dapati Bismillah itu hanya awal ayat dari surat apa? Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain, iya ada Bismillah, tapi dia tidak termasuk ayat pertama. Misal kalau kita buka surat Al-Baqarah, ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim, bukan Bismillah. Berarti Quran yang kita pakai di Indonesia itu pakai madhab yang ketiga, yang mengatakan bahwa Bismillah adalah satu ayat yang sempurna dari surat Al-Fatihah tok, tapi bukan bagian atau ayat pertama dari surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Ini masalah pertama dari masalah Bismillah. Kemudian masalah yang kedua,
Tadi kita sudah sebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka kemudian timbul pertanyaan, lah terus kalau sebagian ulama yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah ayatnya berkurang, gitu? Karena 7 ayat itu yang kita hitung bahwa Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat nih. Ayat pertamanya tadi apa? Bismillah. Lah kalau yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, terus bagaimana jumlah ayatnya? Berarti Al-Fatihahnya kurang ayatnya. Jadi berapa? Para ulama semuanya sepakat, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Baik yang berpendapat bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataupun yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Mereka semua sepakat bahwa Al-Fatihah itu tetap 7 ayat. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat apakah bismillah masuk ayat pertama ataukah tidak, maka nanti susunan urutan ayatnya akan berubah. Bagi yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah di ayat pertama dari salat Al-Fatihah, maka nanti ayat pertamanya adalah bismillah, kemudian ayat terakhirnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini yang kita pakai. Bagi yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari Quran surat Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah terus ayat terakhirnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat. Yang jelas amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Bisa diterima ini nggih? Jadi ini sebagai tambahan wawasan saja bagi kita apabila kita nanti menemukan kasus seperti ini di masyarakat kita nanti. Nah, tapi umumnya masyarakat kita itu menggunakan pendapat yang pertama bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah, kemudian dia ayat pertama, ayat terakhirnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhir ayat. Baik. Masalah yang ketiga dari masalah bismillah ini juga masalah yang seringkali menjadikan perdebatan di antara kita adalah apakah bismillah itu dikeraskan ataukah disirkan? Kita bicara tentang salat jahriyah dan ini bagi imam ya. Apakah bismillah itu dijaharkan, dikeraskan ataukah disirkan, dibaca pelan? Nah, kalau imam salat subuh tadi dijaharkan atau disirkan bismillahnya? Disirkan. Nah. Apa dalilnya? Nah, bismillah itu disirkan menurut pendapat sebagian para ulama dan ini adalah pendapat yang saya pilih. Kenapa? Karena di antara dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Kata Anas, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha." Kata Anas bin Malik, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar ketika mulai salat mereka langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin dan mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim baik di awal ayat ataupun di akhir, baik di awal surat ataupun di akhir surat. Lah berarti tidak dibaca bismillahnya. Sebentar, masih ada hadis lain. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan disebutkan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz lain di riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa mereka Nabi, Abu Bakar dan Umar tidak mengeraskan. Artinya tidak mengeraskan itu berarti bismillahnya tetap dibaca atau tidak? Tetap dibaca. Cuman mereka membacanya secara sir atau secara pelan. Ini salah satu pendapat. Sekali lagi dalam perkara ini ada perbedaan yang sangat tajam di kalangan para ulama. Jadi para fuqaha memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Baik. Yang pertama adalah tidak dianjurkan menjaharkan bismillah dan hanya dibaca secara sir. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa wajib untuk membaca bismillah secara jahar dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan ini pendapat yang umumnya dipakai di masyarakat kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapat mereka yang tidak
menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Tadi kan ada pendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Otomatis ketika mereka mulai sholat, mereka tidak membaca bismillah, tidak mensirkan. Karena apa? Karena bagi mereka bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nih, sekali lagi ini agar kita memahami perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kalau misalkan jenengan ngambil pendapat, oh saya membaca bismillahnya sir kok, ternyata imamnya dijaharkan, ya wis ora apa-apa. Atau mungkin sebaliknya, saya biasanya sholatnya bismillahnya dijaharkan mas, kalau imamnya bacanya sir apakah bermasalah? Tidak. Nah, karena memang di antara para ulama ada perbedaan pendapat. Sekalipun jenengan sholat di belakang orang yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka itu pun juga tidak menjadi masalah. Nah, jadi kita membuka seperti ini agar kita menambah wawasan kita dan kita lebih menghargai perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang ada di tengah-tengah kita. Karena kata orang Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan biasanya akan memusuhi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kalau mereka sudah ketahui, biasanya akan lebih legowo. Gitu. Baik. Kemudian yang kelima, kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Baik, kita sudah sebutkan tadi bahwa secara asal Al-Fatihah dia posisinya sebagai rukun di dalam sholat, sehingga wajib untuk membaca Al-Fatihah ketika sholat. Dan kalau Al-Fatihahnya itu rusak atau tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, maka secara otomatis sholatnya juga tidak sah, karena dia mempengaruhi sah atau tidaknya sholat nanti. Baik, kesalahan pertama adalah memutus ayat dengan zikir di luar sholat. Kita baca satu ayat, kemudian tiba-tiba kita berhenti dan kita mungkin ingat sesuatu, mungkin di rumah kuncinya masih nyantol di pintu, kita bilang astagfirullahaladzim, subhanallah. Maka dengan seperti itu otomatis batal Al-Fatihahnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita ulangi dari awal Al-Fatihahnya. Atau mungkin kita bersin, alhamdulillah, kemudian sampingnya bilang yarhamukallah. Yang satunya dengar yahdikumullah. Jadi salat jawab-jawaban nanti. Nah, taib. Tapi apakah kalau mengucapkan alhamdulillah batal? Ternyata enggak, kata para ulama. Khusus untuk bersin kemudian mengucapkan hamdalah, maka Al-Fatihahnya tidak batal. Tapi di luar itu semua membatalkan Al-Fatihah. Dan juga termasuk tidak apa-apa ketika seseorang itu berhenti di satu ayat untuk berdoa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al." Nabi itu ketika salat, kata Abu Hudzaifah, tidaklah beliau melewati satu ayat yang isinya rahmat, isinya permohonan, harapan, kecuali beliau berhenti sejenak di situ untuk berdoa. Ini menjadi dalil bahwa ketika dalam satu ayat yang isinya rahmat, isinya harapan, isinya permohonan kepada Allah, maka di situ kita boleh berhenti untuk berdoa. Wala ayatu adzabin illa ta'awwadha minha. Kemudian kalau Nabi melewati satu ayat yang isinya itu menceritakan azab, maka Nabi berhenti untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengecualian. Pertama, ketika bersin mengucapkan hamdalah maka tidak masalah. Yang kedua, berhenti untuk berdoa juga tidak masalah. Yang berpengaruh adalah ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat lain. Kita berhenti kemudian kita mengucapkan kalimat lain, bukan hamdalah dan juga bukan dalam bentuk doa ataupun bukan dalam bentuk permohonan. Yang kedua, termasuk pembatal Al-Fatihah adalah memutus ayat dengan diam yang lama. Kenapa? Karena seperti itu kita menghilangkan kesinambungan dalam Quran surat Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah harus berkesinambungan. Kalau kita kemudian kita baca satu ayat kemudian kita berhenti lama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti 15 menit misal sambil mikir gitu. Baru setelah itu kemudian kita sambung Ar-Rahmanirrahim, maka seperti itu batal. Karena berarti kita menghilangkan kesinambungan dalam Quran surat Al-Fatihah. Dikecualikan dalam hal ini adalah orang yang menangis. Tapi ingat, menangisnya adalah karena tadabbur, karena memahami makna ayat.
Karena juga ada sebagian orang yang menangis itu karena mungkin imamnya suaranya bagus gitu kan. Ya. Atau mungkin karena hatinya lagi tidak enak tiba-tiba pengen nangis, bukan karena tadabbur. Nah, kemudian yang ketiga termasuk pembatal Al-Fatihah adalah meninggalkan tasydid di huruf-huruf yang bertasydid. Karena sejatinya huruf yang ditasydid itu double. Jadi kalau ada satu huruf yang ditasydid berarti ada dua huruf yang sama, tapi penulisannya cuma satu. Kalau kita menghilangkan tasydid berarti sama saja kita menghilangkan satu huruf, dan meninggalkan satu huruf dalam Al-Fatihah itu membatalkan Al-Fatihah. Ketika batal Al-Fatihahnya kemudian tidak diperbaiki, maka salatnya juga batal. Misal di kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada orang yang ketika membaca ayat ini dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Seperti itu tidak sah. Nah, kenapa? Karena di situ kalimat Rabbi berarti ba-nya itu ada dua. Kalau kita hilangkan satu tasydid berarti kita hilangkan satu huruf ba yang ada di situ. Demikian pula dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada tasydid juga. Maka kalau kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu salah. Nah, itu tidak pas. Kenapa? Kata kita menghilangkan satu huruf ya yang ada di dalam bacaan tersebut. Termasuk juga pembatal-pembatal Al-Fatihah adalah mengganti huruf, dan ini kadang sering terjadi. Misal ada orang membaca Alhamdulillah diganti menjadi Alhamdulillah, harusnya pakai ha diganti menggunakan ha, maka ini kesalahan yang fatal. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu. Nah, jadi kita tidak sedang bicara bagi mereka yang tidak mampu ya. Kita bicara tentang mereka yang mampu tapi mereka melakukan kesalahan dan mampu untuk memperbaikinya. Termasuk huruf dha. Misal kadang huruf dhal waladdallin di huruf dha. Kadang kalau di TPA itu kadang bukan waladdallin, walabdallin diganti huruf ba. Nah, ini kan jauh sekali. Ini jauh sekali. Maka seperti itu membatalkan Al-Fatihahnya. Kecuali kata para ulama waladdallin apabila dha-nya itu lebih condong ke huruf dha. Jadi huruf dha condong ke huruf dha, maka itu dimaafkan atau tidak masalah. Karena bagi para ulama mengucapkan huruf dha secara sempurna itu agak sulit, sehingga ketika ada orang yang melenceng ke huruf dha maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena makhrajnya berdekatan, sehingga dalam hal ini masih ada toleransi. Walaupun yang paling baik adalah kita berusaha untuk membaca huruf sesuai dengan makhrajnya. Nah, maka ini penting terutama bagi para imam ya, untuk memperbaiki makhrajnya. Ya, jadi imam sholat, nyun ngapunten, ini saya berbicara seperti ini bukan merendahkan Anda. Beberapa masjid kasusnya adalah makmum itu bingung karena imamnya bacaan Al-Fatihahnya rusak. Kemudian ketika bacaan Al-Fatihahnya rusak, makmum tidak berani untuk mengingatkan. Kenapa? Karena beliau punya kedudukan. Yang mau diingatkan pun tidak merasa kalau bacaannya salah. Akhirnya apa? Semuanya serba bingung. Maka seandainya pun kita menjadi imam dan kita merasa bacaan saya kok masih agak kurang ya, maka jangan malu untuk belajar. Nah, bukan berarti ketika jenengan belajar Al-Quran kemudian titel sebagai imam itu kemudian dilengserkan, enggak. Malah itu menjadi satu nilai plus bagi kita, bahwa ya walaupun kita sudah jadi imam, misalnya kita ditunjuk jadi imam, kita harus tetap belajar, karena kita tidak tahu kapan kita melakukan kesalahan dan apakah bacaan kita senantiasa benar atau tidak. Jadi bacaan Al-Quran itu perlu di-upgrade, perlu diperbaiki. Maka fungsinya ada tahsin ya, ada majelis-majelis qiraatul Quran yang dimana di situ dibenarkan makhraj dan tajwidnya, itu penting. Baik bagi yang belum bisa membaca ataupun bagi yang sudah bisa membaca. Karena yang bagi yang sudah bisa membaca pun kadang karena kita tidak bicara dengan menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa yang campur, kadang itu berpengaruh juga terhadap bacaan Al-Quran kita, sehingga perlu untuk senantiasa diperbaiki. Nah, termasuk juga pembatal Al-Fatihah adalah merubah harokat. Jadi misal tadi dikatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ganti Iyyaki. Padahal ka dan ki itu dalam bahasa Arab perbedaannya 180 derajat. Kalau ka itu untuk kamu, sifatnya maskulin, mudzakkar, laki-laki. Kalau ki itu untuk perempuan. Nah, makanya ada kalimat
barakallahu fika, ada barakallahu fikum, ada barakallahu fiki. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab secara rinci, nanti dalam ucapan salam pun nanti berbeda-beda kata tunjuknya. Assalamualaikum, assalamu alaika, bisa juga assalamu alaiki. Kalau orangnya dua, assalamu alaikumah. Itu kalau kita bicara dalam bahasa Arab. Nah, intinya adalah merubah harokat itu sama saja merubah makna, atau bisa jadi merusak makna, dan itu juga merusak kesahan dari Al-Fatihah itu sendiri. Kemudian ada catatan dalam hal ini, kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan di depan tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu untuk memperbaiki bacaannya. Artinya kalau memang orang itu sudah pol-polan, sudah berusaha untuk belajar, tapi bacaannya masih seperti itu, ya sudah, mau bagaimana lagi. Tapi dengan catatan apa? Dia mau belajar. Nah, bukan orang yang malas untuk belajar. Kalau orang yang malas untuk belajar, kemudian sebenarnya dia mampu untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, kok kemudian dia tidak mau belajar, akhirnya Al-Fatihahnya rusak terus, maka ya sudah, berarti sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia sudah mau belajar, sudah berusaha belajar, karena ilat Jawa mas, itu mau baca huruf H saja jadi K kalau orang Jawa itu biasanya. Makanya orang Jawa kalau nyebut haji ya jadi kaji. Aku wis kaji apa urung kowe? Aku wis maca hadis, harusnya hadis, gitu kan. Kalau memang sudah berusaha untuk belajar dan ya sudah maksimalnya seperti itu, ya sudah, bagaimana lagi? Nah, tapi yang kita bicarakan di sini adalah mereka yang mampu untuk belajar, nah, dan mereka mampu untuk memperbaiki bacaan mereka. Maka tidak boleh bagi mereka untuk kemudian tidak belajar dan tidak memperbaiki bacaannya. Kemudian tidak sahnya bacaan tadi itu berlaku untuk imam dan juga berlaku juga untuk orang yang sholat sendirian. Baik. Kemudian akan timbul pertanyaan. Ini sudah jam 5 lebih, dilanjutkan atau tidak ini? Terus ini. Baik. Lalu bagaimana hukum sholatnya makmum kalau imamnya bacaannya rusak? Nah, karena yang bingung sekali lagi apa? Makmum. Sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi di depan, imamnya tidak mau diganti sementara bacaannya rusak, makmum juga bingung bagaimana harus mengingatkan. Maka bagaimana kemudian hukum sholat makmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak? Bagi makmum yang mendapati imam yang bacaannya rusak, maka kerusakan bacaan Al-Fatihah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, tidak merubah makna. Yang kedua, merubah makna. Baik. Kalau kesalahannya adalah tidak merubah makna, contoh, yang harusnya 2 harokat panjangnya ditambah menjadi 6 harokat. Ini salah dalam tajwid, tetapi tidak merubah makna. Misal, kita mengatakan, biasanya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada imam yang bacanya dipanjang-panjangkan, kin gitu ape. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu kan. Itu tidak salah, baca tidak merubah makna, tetapi itu salah dalam masalah tajwid. Kenapa? Karena tidak disiplin dalam mad. Harusnya 2 dibaca lebih dari 2. Salah, tetapi tidak merusak makna. Kalau kita dapati kesalahan seperti ini, termasuk tadi waladdallin, huruf do-nya condong ke do, maka seperti itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Maka hukum makmum sholat di belakang imam tersebut hukumnya tetap apa? Sah, tapi makruh. Artinya adalah kalau ada imam yang lebih baik, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam yang lebih baik bacaannya. Tapi seandainya pun dia sholat di belakang imam tadi, maka sholatnya tetap sah tetapi makruh. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kesalahannya itu sampai merubah makna, nah kita bicara tentang kesalahan yang merubah makna. Contoh tadi, iyyaka dirubah menjadi apa? Iyyaki. Atau dihilangkan tasdidnya. Robbi dibaca Robi, gitu kan? Itu merubah makna semua atau merusak makna. Maka akan ada 2 perincian. Yang pertama, sah bagi makmum yang selevel dengan si imam. Artinya kalau makmumnya sama-sama tidak tahu, maka sholatnya makmum tetap apa? Sah. Sholatnya si makmum sah. Artinya walaupun imam bacaannya rusak, itu kan,
Dalam catatan apa? Imam di sini adalah imam yang sudah berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Nah, tapi ya hasilnya masih seperti itu. Maka kalau makmumnya selevel dengan si imam, podo-podo orang mudengi, maka sholatnya makmum tetap sah. Tapi kalau ternyata makmumnya itu lebih alim daripada si imam, misal imamnya bacanya rusak, ternyata di belakangnya anak-anak pondok tahfidz yang sudah hafal 30 juz, ya, maka sholatnya makmum di belakang imam seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena mereka lebih mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan benar. Jadi sekali lagi, kalau kesalahannya itu merubah makna, maka bagi makmum yang tidak tahu, sholatnya tetap sah. Tetapi bagi makmum yang tahu atau bacaannya lebih baik kualitasnya daripada bacaannya imam, maka tidak sah bagi si makmum sholatnya, atau tidak sah bagi makmum untuk sholat di belakang imam tersebut. Oke. Kemudian masalah yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana mas kalau orang itu tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ya kami yakin bahwa sekarang kaum muslimin semuanya tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Nah, tapi saya secara pribadi itu pernah pengalaman ketemu orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dan tidak hafal Al-Fatihah. Waliyadzubillah. Nah, dan ada orang-orang seperti itu. Nah, kalau memang ada orang-orang seperti itu, dia tidak mampu baca Al-Fatihah, artinya bacanya saja susah. Nah, maka bagaimana hukum sholatnya? Apakah dia tetap wajib sholat? Ya tetap wajib sholat, walaupun tidak bisa membaca Al-Fatihah. Nah, terus bagaimana bacaan Al-Fatihahnya? Sementara tadi kita sudah bilang di awal bahwa membaca Al-Fatihah tadi sebagai rukun, hukumnya apa? Wajib. Nah, terus bagaimana orang-orang seperti itu? Para ulama berpendapat kalau orang tidak tahunya itu, misal tidak tahu sebagian ayatnya, dia hanya tahu misal satu ayat saja, maka dia mengulangi satu ayat tersebut 7 kali sebagai pengganti 7 ayat dari surat Al-Fatihah. Misal dia cuma hafal bismillah saja. Jadi dia baca bismillah 7 kali sebagai pengganti apa? Al-Fatihah. Nah, terus suratnya bagaimana? Wong Al-Fatihah saja tidak hafal kok. Ya, apalagi surat-surat yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu tidak bisa sama sekali, misal belas orang yang maca. Baik. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia sebagai gantinya memperbanyak bacaan tasbih, tahmid ataupun takbir. Nah, dan ini diceritakan dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an." Ya Rasul, saya tidak bisa membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an. Di zaman Nabi ada orang seperti itu. Nah, fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Maka tolong ajari saya bacaan yang mencukupkan saya untuk melaksanakan sholat. Dia nggak bisa baca Quran sama sekali, tapi dia pengen sholat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Maka katakanlah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah sebagai ganti dari bacaan Al-Fatihah atau sebagai ganti dari bacaan Quran yang tidak bisa dibaca. Nah, jadi orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah tetap wajib bagi dia sholat. Nah, terus apa yang harus dia baca? Kalau dia tahu satu ayat atau lebih, maka dia ulangi 7 kali. Tapi kalau dia tidak tahu satu ayat sama sekali, maka dia membaca tasbih, tahmid, kemudian takbir. Nah, masih ada satu lagi sebagai penutup. Nah, apa kadar seseorang disebut membaca Al-Fatihah? Maksudnya apa? Kadang kita lihat ada orang yang sholat itu mulutnya nggak gerak, terutama ketika sholat sendirian. Nah, jadi kita ketika sholat dia hanya gerakan saja. Harusnya kan minimal mulutnya gerak nih ketika mengucapkan sesuatu. Dia hanya diam saja. Rukuk juga diam, itu yang penting cuma gerakannya saja. Termasuk dalam Al-Fatihahnya tidak ada kelihatan gerakan mulutnya. Nah, apa standar seseorang disebut membaca di dalam sholat? Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Al-Fatihah, tetapi untuk bacaan-bacaan yang lain yang sifatnya wajib. Para ulama sepakat bahwa kadar atau standar seseorang itu disebut sebagai orang yang membaca, dalam kasus ini membaca Al-Fatihah, adalah ketika seseorang minimal menggerakkan bibir dan lisannya, terlihat gerakan bibir dan lisan. Nah,
Sehingga kalau seandainya seorang tidak menggerakkan bibir dan lisannya, berarti dia membacanya di mana? Dalam hati. Dan dalam hati itu tidak disebut membaca. Karena disebut membaca ketika ada gerakan lisan dan gerakan bibir. Kemudian sebagian ulama menambahkan lagi, artinya ada perbedaan pendapat kemudian. Mereka bersepakat bahwa yang namanya membaca, bibir dan lisan harus bergerak. Tapi kemudian mereka berbeda pendapat apakah harus keluar suara atau tidak. Sebagian ulama mengatakan cukup bibir dan lisan saja bergerak itu sudah disebut sebagai membaca. Tapi ada sebagian lagi mempersyaratkan apa? Ada suara minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Itu baru disebut sebagai membaca. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf bahwa wajib bagi seseorang an yajhara bil qiraati fi salati sirri wa fi takbiri wa ma fi ma'nahu biqadri ma yasma'u yasma'u nafsu. Jadi wajib bagi seorang itu untuk membaca baik Al-Fatihah, takbir ataupun yang hukumnya sama dengan takbir ataupun Al-Fatihah, bacaan-bacaan wajib dengan mengeluarkan suara minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Intinya di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan menggerakkan bibir dan lisan saja itu sudah cukup. Ada yang mengatakan ditambah dengan suara minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Yang lebih aman adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Karena keluar dari perbedaan pendapat. Satu. Yang kedua, dengan sedikit mengeluarkan suara, sholat kita akan lebih khusyuk. Coba buktikan. Kalau jenengan punya problem khusyuk sholat, coba ketika membaca agak dikeraskan sedikit suaranya sampai terdengar oleh diri sendiri. Coba. Pasti bacaan jenengan akan minimal akan lebih fokus sholat jenengan. Minimal akan lebih fokus. Tapi kalau bacanya cuma gerakan mulut, biasanya ya sudah mengikuti kebiasaan saja ya. Walaupun pikirannya kemana, yang penting kebiasaan seperti itu, nanti sholatnya tetap sempurna biasanya. Artinya kekhusyuannya akan lebih rendah daripada mereka yang bacaannya itu agak dikeraskan sampai terdengar oleh diri sendiri. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah Al-Fatihah di dalam sholat. Baik. Kami sampaikan seperti ini. Yang pertama sebagai nasihat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian tentang masalah membaca Al-Fatihah. Yang kedua, kita ingin membuka wawasan di kalangan masyarakat bahwa memang ada perbedaan di situ dan hendaknya dalam masalah perbedaan ini kita tidak saling bertengkar, tidak saling memusuhi satu sama lain dan bisa saling bertoleransi. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah furu' fiqhiyah dan masalah seperti itu adalah masalah yang ringan. Lagi pula dalam perkara ini masing-masing ulama mereka mempunyai dalil yang sama-sama kuat. Jadi kalau kita sholat, kita biasanya bismillahnya jahar, kok ternyata imamnya tidak dijaharkan, ya sudah biasa saja. Atau kita bismillahnya biasanya sir, kok imamnya dijaharkan, ya sudah tidak masalah. Nah, yang masalah adalah mereka yang tidak baca Al-Fatihah dan juga tidak sholat, itu yang bermasalah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.